Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat serta masih setia mendengarkan renungan firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, mari kita mengawali renungan dari firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kuasa-Mu sungguh dahsyat dan mengagumkan. Engkau menghendaki agar kami menaruh hormat dan akan rumah doa-Mu, sebagaimana kami menghormati tubuh kami yang adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi yang terkasih. Bacaan suci untuk renungan pagi dari channel Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Jangan jadikan rumah Bapakku sarang penyamun." Bait suci atau sinagoga bagi orang Yahudi adalah tempat kudus. Tempat di mana orang-orang Yahudi biasa berkumpul pada hari Sabat untuk beribadah dan juga menjadi tempat di mana para ahli Taurat membacakan dan mengajarkan Taurat Musa kepada jemaat. Sedangkan sarang penyamun adalah sebuah tempat perjumpaan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau jahat dalam aneka nama seperti ada transaksi jual beli berupa barang haram. Karena sarang penyamun berkonotasi pada hal buruk atau jahat. Injil hari ini mewartakan bahwa sekali waktu Yesus datang ke Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Di sana dia melihat dan menyaksikan orang-orang Yahudi termasuk para ahli Taurat dan orang Farisi serta orang-orang terkemuka bangsa Israel mempergunakan bait suci atau Bait Allah secara salah, yakni tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Sebagai anak yang adalah Allah, Yesus menjadi marah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Ia pun berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, mengapa Yesus sampai mengatakan, "Kalian telah menjadikannya sarang penyamun"? Alasannya jelas. Pertama, karena tiap-tiap hari ia mengajar di Bait Allah. Karena fungsinya ia tahu, fungsi dan kegunaan dari Bait Allah, yakni sebagai rumah doa dan tempat ia mengajarkan Taurat Musa atau firman Allah ataupun kerajaan Allah kepada orang banyak. Kedua,
Karena Yesus menemukan orang bertransaksi atau berjual beli atau saling tawar-menawar harga barang jualan di dalam bait Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ketika Yesus selalu mengajar di bait Allah, dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan para imam, kepala dan orang-orang terkemuka bangsa Israel juga ada di sana, dengan sikap benci terhadap Yesus dan ingin membinasakannya, serta mau membunuhnya. Karena pengajarannya dan telah membuat banyak orang senang mendengarkan dia, dan mungkin juga mereka percaya kepada dia. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena orang banyak terpikat dan terpesona pada pribadi Yesus dan selalu ingin mendengarkan dia. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dan tentang bait suci atau bait Allah sebagai rumah doa yang harus dihormati juga ditunjukkan dalam sikap Yudas Makabe dalam kitab pertama Makabe bab 4 ayat 36 sampai 37, dilanjutkan ayat 52 sampai 59. Setelah Raja Antiochus Epiphanes yang dilihat sebagai orang asing yang telah merusakkan dan menghancurkan bait Allah, Yudas Makabe dan saudara-saudaranya kembali ke Yerusalem, tepatnya di Gunung Sion, untuk menyucikan dan mentabiskannya kembali. Perayaan penyucian dan pentabisan bait Allah berlangsung sangat meriah, dan pestanya berlangsung selama 8 hari. Tindakan Yudas Makabe ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar, bahwa orang-orang Yahudi tidak lagi punya sikap hormat terhadap bait suci atau bait Allah yang adalah rumah doa. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sikap orang-orang Yahudi dalam Injil yang tidak menghormati bait suci sebagai rumah doa, juga kadang secara sadar atau tidak sebagai orang Katolik, sering ketika berada dalam gereja yang adalah rumah doa, kita juga menghidupkan kembali cara hidup orang-orang Yahudi. Karena ketika kita berada dalam gereja, dan di dalam gereja ada sakramen Maha Kudus yang ditaklukkan dalam tabernakel, kita bukannya berdoa, kita bukannya bersikap sembah sujud terhadap sakramen Maha Kudus, namun kita masih berbicara dan bercerita dengan teman atau umat lain di samping kita. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, inilah sikap kita yang salah, sikap kita yang tidak tahu menempatkan diri di mana kita berada, di bait Allah atau gereja, atau di aula terbuka. Marilah kita selalu bangun sikap hormat dan sopan terhadap gereja, karena gereja adalah rumah doa dan bukan gedung biasa di mana kita boleh bercerita dan ribut gaduh di dalamnya. Tapi gereja adalah tempat perjumpaan orang-orang yang percaya kepada Allah. Tempat di mana kita selalu merayakan Ekaristi dan berdoa. Maka kita perlu memiliki rasa hormat terhadap gereja atau bait Allah atau kapel-kapel kecil yang ada. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu bersikap sopan dan hormat bila kami berada di dalam rumah-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.